Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ere Mardela Ardiani. Dalam pertemuan keempat hari ini, kita akan membahas tentang teks akademik dalam genre makro. Yang pertama, kita akan membahas tentang teks akademik. Teks akademik ini biasanya juga disebut dengan teks ilmiah. Kalau teks ilmiah berarti kita contohkan buku, ulasan buku, kemudian proposal penelitian, dan artikel ilmiah. Nah, contoh-contoh yang saya sebutkan tadi itu termasuk pada genre makro. Nah, kita ambil contoh buku. Ini buku untuk perguruan tinggi. Ini buku dikatakan genre makro. Kalau kita membahas tentang genre makro, berarti di dalamnya itu ada genre mikro. Yang mana sih yang dikatakan genre mikro? Genre mikro itu adalah isi dari genre makro. Nah, kalau tadi ini adalah genre makronya, berarti subbab yang di dalam ini bisa dikatakan dengan genre mikronya. Kemudian kita mendiskusikan salah satu materi yang ada di buku akademik tersebut. Diskusi itu bisa kita katakan menjadi genre mikro. Jadi kira-kira sudah bisa dipahami ya antara genre makro dan genre mikro. Jadi genre makro yang besarnya, genre mikro itu subbab yang ada di genre makro. Kemudian yang kedua, kita membahas tentang teks non-akademik. Berarti kebalikan dari teks akademik tersebut. Kalau teks non-akademik berarti di situ dia tidak padat informasi. Dia lebih banyak membahas tentang pengalaman dan pengetahuan pribadi saja. Sehingga isinya tidak sederhana, tidak padat, karena dia kurang memberi informasi. Berbeda dengan teks akademik tadi, dia lebih padat, sederhana, objektif, dan logis. Nah, jadi kalau contoh dari teks non-akademik, bisa kita ambil contohnya buku ini. Nah, buku ini saya buat sama mahasiswa saya, walaupun judulnya Apakah Sekolah Itu Sebuah Mimpi? Nah, walaupun itu membahas sekolah, tapi ini tidak dikatakan menjadi teks akademik. Tapi ini non-akademik karena di sini adanya tentang pengalaman-pengalaman. Jadi bisa dikatakan seperti novel, cerpen itu dikatakan teks non-akademik. Jadi intinya di sini tidak padat informasi. Sedangkan yang tadi padat informasi. Kemudian yang ketiga, perbedaan mendasarnya adalah kalau di dalam teks akademik itu kata verba berubah menjadi kata nominal. Misalnya di situ dia menggunakan tujuan dari bahasa Indonesia adalah, misalnya seperti itu. Kalau misalnya non-akademik, berarti dia situ lebih menggunakan kata verba. Misalnya kata tujuan itu menjadi kata bertujuan. Oke, cukup sampai di sini pembahasan dari saya. Selanjutnya kita akan membuka sesi kuis. Pertanyaannya silahkan didengar dan disimak baik-baik sebelum dijawab ya. Pertanyaannya adalah, mengapa kita sebagai seorang intelektual sangat membutuhkan teks akademik? Jelaskan. Silahkan dijawab di kolom komentar. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya. Assalamualaikum.